Pola tatanan hidup baru atau new normal mulai direncanakan di berbagai sektor termasuk pendidikan. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI dan KPAI mengingatkan pemerintah agar berhati-hati membuka kembali sekolah dan mengizinkan anak kembali belajar di sekolah. Mengingat angka penyebaran COVID-19 di tanah air belum sepenuhnya mereda. Orang tua siswa juga khawatir mengirim kembali anaknya belajar di sekolah. Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini tengah merancang protokol new normal kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan malam hari ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Susanto. Selamat malam Pak Susanto. Halo, selamat malam Mbak. Dan ada dokter spesialis anak, Dr. Doni Ronaldo. Selamat malam Dr. Doni. Selamat malam Mbak. Dan juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Evi Mulyani. Selamat malam Ibu Evi. Selamat malam Mbak Rifana. Ya, saya akan langsung ke Ibu Evi. Bu Evi, ini pemerintah mulai mencanangkan pola tatanan hidup baru atau new normal. Ada kebingungan, ada keresahan dan juga kekhawatiran di masyarakat terutama orang tua siswa karena ada beredar berbagai macam kabar. Kabarnya Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan akan memperbolehkan sekolah untuk buka kembali pada tanggal 13 Juli. Sebetulnya sudah ada keputusan belum sih Bu dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan ini agar masyarakat dan juga orang tua siswa kemudian tahu informasinya langsung dari pemerintah, dari Kemendikbud, Ibu Evi? Baik, terima kasih Mbak Rifana. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan, bahwa yang pertama adalah kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan analisis, kajian begitu yang komprehensif dan akuntabel, tentunya juga dengan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Yang ingin saya sampaikan, poin kedua adalah bahwa kami mengambil pendekatan berbasis keutamaan dalam membuat keputusan ini. Dan keputusan pertama yang diambil adalah tentunya mengutamakan kesehatan dan keselamatan jiwa, siswa, guru, dan orang tua. Jadi itu merupakan prioritas utama kami. Kemudian poin berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kami ingin memastikan bahwa kita sama-sama mempunyai interpretasi atau konsep yang sepertinya ini ada miskonsepsi terkait dengan pembukaan atau tahun pelajaran baru dengan pembukaan sekolah. Jadi ketika kita bicara bahwa kita akan mulai tahun pelajaran baru 2020-2021, itu bukan berarti bahwa serta-merta kegiatan belajar mengajar secara tatap muka dilakukan. Jadi ini 2 hal yang berbeda gitu. Tahun pelajaran baru 2020-2021 akan tetap sama dengan yang sudah kita rencanakan, yaitu pada tanggal 13 Juli 2020. Ini tentunya di tiap daerah bisa bervariasi dengan berpegangan pada otonomi daerah. Tetapi sekali lagi, ketika tahun pelajaran baru ini dimulai, bukan berarti pembukaan sekolah dimulai saat itu, gitu. Pembukaan sekolah artinya kegiatan belajar mengajar dengan metode tatap muka. Artinya bahwa sangat dimungkinkan bahwa metode pembelajarannya ini apakah daring atau luring itu yang itu konsep yang mungkin kita perlu sama-sama luruskan, gitu. Artinya pada tanggal 13 Juli yang merupakan tahun ajaran 2020-2021 itu belum tentu kegiatan belajar mengajar tatap muka, artinya siswa masuk ke sekolah itu belum tentu terjadi begitu Ibu Evi? Jadi tadi itu Mbak Rifana bahwa tahun pelajaran barunya ini kita akan tetap sama, Juli 2020 gitu ya, bahwa di kita ini gitu tahun ajaran dimulai Senin minggu ketiga begitu ya, bulan Juli, dan berakhir di pekan terakhir bulan Juni, seperti itu setiap tahunnya. Begitu juga pada tahun ini itu sudah tetap, itu hal yang tetap. Tetapi sekali lagi mode pembelajarannya apakah jarak jauh ataukah nanti misalkan kita melihat tentunya ya ini sekali lagi dalam analisis kajian kami yang sangat komprehensif dan sangat berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait, seperti itu. Bu Evi, saya ingin mengklarifikasi, ingin meminta jawaban dari Anda. Yang kami dengar ada 3 skenario yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan untuk pembukaan kembali sekolah. Untuk kegiatan belajar mengajar kembali ke sekolah itu di tanggal 13 Juli atau di Agustus, September, dan Januari 2021. Artinya apakah itu memang betul skenario yang disiapkan oleh Kemendikbud? Untuk sekali lagi untuk tahun pelajaran
baru Hmm. 2020-2021 ini di Juli, Mbak, minggu. Jadi Senin 13 Juli itu adalah hari Senin ya, 13 Juli 2020 itu hari Senin ketiga di bulan Juli, dan itulah seperti tahun-tahun sebelumnya memang tahun pelajaran baru dimulai di Senin ketiga bulan Juli, dan tentunya memang biasanya kita lihat ada variasi ya, berbagai Pemda berbeda, kalaupun tidak signifikan ya perbedaan mulainya. Oke, tapi itu untuk tahun ajaran baru. Nah, skenario bahwa kegiatan belajar mengajar akan dilakukan langsung secara tatap muka langsung, siswa boleh kembali lagi ke sekolah. Apakah itu sudah masuk dalam skenario Kemendikbud di bulan Juli, Agustus, September atau Januari 2021, Ibu Evi? Sampai saat ini kami terus melakukan, sekali lagi seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa kita terus-menerus melakukan analisis, Ya. kajian berbagai alternatif yang paling tepat dan senantiasa mengedepankan kesehatan dan keselamatan jiwa siswa, guru, kemudian sekolah, tentunya juga keluarga dan lingkungannya begitu ya, karena tentunya protokol ini harus sangat lengkap, mulai dari protokol kalau di sekolah, kalau dari perspektif sekolah tentunya sebelum, ketika, dan setelah kegiatan belajar mengajar. Jadi sekali lagi ini masih dalam kajian, dan sekali lagi kami mengedepankan yang utama adalah kesehatan dan keselamatan jiwa siswa, guru, kemudian keluarga, seluruh lingkungan masyarakat sebagai stakeholders. Oke, sudah mengedepankan dan melakukan kajian. Apakah Kemendikbud sudah mengkaji berapa jumlah sekolah yang bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat kalau sekolah itu dibuka, Bu Evi? Nah, sekali lagi tadi juga ini akan terhubung atau relevan dengan koordinasi dan kajian, tentunya kajian tadi, kemudian koordinasi kami dengan pihak-pihak terkait. Jadi kami tidak sendiri sebenarnya, tentu saja dalam hal misalkan menetapkan kemungkinan, misalkan ini kita masih bicara kemungkinan tentunya, karena memang analisis yang komprehensif ini harus selalu dipastikan begitu ya. Ketika misalkan ada kemungkinan untuk pembelajaran tatap muka, tentunya ada syarat penetapan zona, dan ini bukan di kami tentunya, kami harus berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 nasional, tentunya seperti itu. Dan tidak hanya itu, tentunya kami juga, ini sekali lagi masih dalam tahap kajian kami, tentunya tidak hanya di titik itu, tentu banyak hal-hal lain lagi yang luar biasa harus dipersiapkan dan dipertimbangkan. Oke, artinya masih menunggu keputusan dari gugus tugas penanganan COVID-19 dan juga Kementerian Kesehatan, zona-zona mana saja atau daerah-daerah mana saja yang boleh membuka kembali sekolah dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara langsung, begitu Ibu Evi? Itu salah satunya, betul. Dan tahapannya kita pahami bersama bahwa itu adalah tahapan yang bisa dikatakan sangat ketat begitu ya. Oke, tapi sebetulnya berapa persen sih sekolah yang sudah bisa begitu dan juga siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat begitu? Di data Kemendikbud, sudah ada datanya Ibu? Jadi kami masih, sekali lagi, masih dalam internal discussion di pihak kami, karena memang ini sesuatu yang sekali lagi perlu pertimbangan luar biasa, analisis yang sangat komprehensif, sampai dengan kita kemudian muncul kepada suatu mungkin kebijakan yang ditetapkan begitu. Oke, konsepnya new normal di dunia pendidikan itu seperti apa? Teknisnya yang sedang dikaji oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, karena saya melihat bahwa sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, surat edaran Mendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang tata laksana atau pedoman kegiatan belajar mengajar saat satuan pendidikan kembali dibuka. Artinya Kemendikbud sebetulnya sudah merancang protokolnya, Bu Evi. Baik, ini mungkin saya sedikit ini ya Mbak, itu surat edaran benar sudah kami terbitkan, surat edaran bukan Mendikbud tetapi surat edaran Sekretaris Jenderal, Bapak Sekretaris Jenderal, dan ini sebenarnya relevan dengan dua pengaturan sebelumnya, yaitu Permendikbud 44 2019 tentang PPDB dan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ini tentang bagaimana pedoman belajar dari rumah sebenarnya. Pedoman belajar dari rumah dalam masa krisis pandemi COVID-19. Tapi di situ juga ada tentang pedoman ataupun tata laksana saat nanti pendidikan kembali dibuka, Ibu, di surat edaran yang kami terima. Halo, Ibu Evi. Ya, halo. Ya, tapi di situ juga, tapi di situ juga ada tata laksana pedoman kegiatan belajar mengajar saat satuan pendidikan kembali dibuka. Di situ di surat edaran yang kami baca di 20 lembar tersebut ada, Ibu.
Jadi sekali lagi Mbak, kalau terkait dengan sebenarnya begini, saya ingin share sedikit, mungkin yang pertama tentang PPDB dulu begitu ya Ya. Mbak ya gitu. Ini PPDB kita sama-sama pahami sudah ada Permendikbud Oke. 4 2019 dan di situ memang dinyatakan bahwa kita melaksanakan PPDB daring, kalaupun di tahun-tahun sebelumnya pun demikian, tetapi dalam kondisi ini tentunya migrasi massal, kemudian kerumunan gitu ya di sekolahan terkait dengan PPDB harus kita hindari begitu. Oke. Kemudian selanjutnya kami juga menerbitkan surat edaran Mendikbud nomor 4 2020 ini terkait memang dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan dalam masa COVID-19. Terkait dengan terakhir yang kami terbitkan ini beberapa waktu lalu, surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 15 2020 ini sebetulnya panduan kegiatan pembelajaran saat dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Oke. Memang Oke. di situ sudah ada, kami paham bahwa bagaimana tata laksananya seperti itu gitu ya, dari prinsip kemudian tata laksana, tetapi sekali lagi dalam pelaksanaannya tentunya memerlukan sekali lagi koordinasi, bagaimana menentukan sekolah mana yang katakan bisa melaksanakan pembelajaran luring atau luar jaringan, itu merupakan diskusi yang tentunya sangat komprehensif begitu. Bu Evi, sosialisasinya sejauh ini kepada pihak sekolah, tenaga pengajar dan orang tua siswa ini dari Kemendikbud sudah sejauh mana, Bu Evi? Iya tentu, jadi sekali lagi bahwa kajian tidak sendiri tentunya, kemudian koordinasi dengan semua pihak terkait, stakeholders, dan tentunya diseminasi sosialisasi juga terus dilakukan oleh unit kerja terkait. Oke. Terakhir saya ingin menegaskan bahwa Kemendikbud menyadari ya bahwa resiko penularan ini sangat tinggi kepada anak-anak, kepada siswa sekolah, sehingga tidak akan memaksakan kalau memang kurva penularan, kurva penyebaran COVID-19 belum sampai zero cases, belum sampai turun, sampai tidak ada kasus sama sekali, sekolah tidak akan dibuka. Siswa tidak masuk sekolah begitu Bu Evi? Seperti yang tadi Mbak Rifana, bahwa dalam mengambil keputusan, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya sekali lagi pendekatan ini berbasis keutamaan begitu ya. Dan yang utama, yang pertama untuk kami adalah kesehatan dan keselamatan jiwa siswa, guru, keluarga, dan sekali lagi tentunya masyarakat luas ya, gitu, stakeholders keseluruhan. Dan kami harap pandangan ini, kemudian keutamaan ini juga bisa kita pahami bersama. Oke, terima kasih sekali Ibu Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud. Kami harap Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan akan mempertimbangkan segala aspek, terutama aspek keselamatan siswa dan juga orang tua murid serta tenaga pengajar dalam mengambil keputusan. Dan setelah ini, setelah jeda, kita akan membahasnya bersama dengan KPAI dan juga dari sisi medis bersama dengan salah satu dokter anak, bagaimana sebetulnya bahayanya kalau memang sekolah kembali dibuka dan siswa-siswa sekolah ini kembali ke sekolah. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Ketua KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Pak Susanto, dan juga Dr. Doni Ronaldo, dokter spesialis anak. Saya akan langsung saja ke KPAI terlebih dahulu. Pak Susanto, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan bahwa keselamatan siswa itu menjadi yang utama, tapi tampaknya Kemendikbud belum mau membocorkan apakah mereka akan benar-benar membuka ataupun memperbolehkan anak-anak kita ataupun siswa ini kembali ke sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada tahun ajaran baru Juli nanti. Tapi apakah kemudian itu ideal kalau misalnya nanti betul-betul new normal diberlakukan, karena kita tahu di Jawa Barat tanggal 1 Juni besok new normal akan diberlakukan, sehingga mau tidak mau isu ataupun informasi soal pembukaan sekolah itu juga menjadi hal yang krusial. Ideal tidak sih waktunya bahwa nanti itu bulan Juli, Pak Susanto? Ya, sebenarnya terkait dengan pembukaan sekolah ya di
bulan Juli itu kalau menurut penjelasan Pak PLT Dirjen kemarin Pak Hamid Muhammad memang masih exercise ya. Oke. Sehingga memang Kemendikbud masih membuka ruang masukan dari berbagai pihak. Tentu saya kira bisa publik, stakeholder termasuk juga kita semua. Oke. KPI tentu secara intensif juga memberikan masukan agar pembukaan sekolah yang niatnya baik ini kemudian tidak menghadirkan masalah baru. Oke. Kita tahu misalnya beberapa catatan dari kasus-kasus yang ada di negara lain, misalnya Finlandia yang sebenarnya kalau dari sisi sistem layanan pendidikan cukup bagus, baru dibuka 2 hari kemudian sekolah ditutup kembali karena ada kasus misalnya. Akhirnya belajar online lagi misalnya. Oke. Nah, hal lain misalnya terkait dengan kekhawatiran orang tua, Denmark misalnya, orang tua juga khawatir, karena khawatir kemudian anak-anak kita dijadikan kelinci percobaan. Saya kira memang cukup dipahami. Oke. Nah, di masyarakat kita saya kira memang banyak orang tua yang curhat ke kita, termasuk juga ke teman-teman KPAI terkait dengan kekhawatirannya. Oke, Pak Susanto. Kalau kemudian Sebentar, Pak Susanto. dibukanya, Ya, Pak Susanto, saya ingin mengklarifikasi, menanyakan bahwa survei KPAI yang terakhir ada 71% responden tidak setuju bahwa sekolah dibuka bulan Juli. Itu betul hasilnya, Pak Susanto? ya begini, terkait dengan persepsi orang tua itu memang kan beragam. Tetapi secara umum masyarakat kita kan memang poinnya harus hati-hati. Oke. Termasuk juga KPAI sendiri berpandang bahwa kehati-hatian itu penting untuk membuka pembelajaran terutama luring, saya kira. Memang kita sudah mendapatkan penjelasan kemarin dari Kemendikbud saat rapat dengan Kemenkes bahwa ada beberapa skenario ya. Tadi Bu Evi kelihatannya memang sangat hati-hati untuk memberikan penjelasan. Sebenarnya kebijakan yang sedang dipersiapkan seperti apa. Kami cukup memahami karena memang ini sangat sensitif dan memang sedang proses kajian. Saya kira memang kita hormati beliau belum bisa memberikan penjelasan secara utuh. Oke. Tetapi tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal saya kira Mbak. Pertama tentu terkait dengan grafik kasus yang ada di suatu daerah. Kemudian terkait dengan kesiapan SDM kita. Kesiapan sarana dan prasarana. Rekomendasi gugus tugas. Mekanisme deteksi dini. Itu saya kira memang juga harus penting jadi pertimbangan. Sehingga bisa jadi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya itu bisa jadi tidak berbarengan gitu. Oke, Pak Susanto, apakah Tetapi kalau dari sisi konsepsi yang disampaikan Bu Evi tadi, sebenarnya tahun ajaran baru tetap akan dibuka sekitar paling lambat 13 Juli, tetapi model pembelajarannya saja yang sebenarnya akan menyesuaikan, apakah luring atau daring. Ya, Pak Susanto, apakah KPAI melihat sekolah-sekolah di Indonesia ini sudah siap untuk menerapkan pola new normal, protokol kesehatan yang ketat begitu? Berapa persen Pak sekolah yang siap? Ya, terkait persentase saya kira kan memang harus butuh kajian ya. Saya tidak memberikan asumsi yang tentu kita harus berbasis data ilmiah. Tetapi fakta bahwa sekolah yang ada di Indonesia itu memang sangat beragam. Ada sekolah reguler. Sekolah reguler itu banyak gitu ya. Katakan ada SD negeri, ada SD swasta dan sebagainya. Kedua, ada sekolah yang berbasis boarding. Anak-anak kita tinggal di situ, bermalam juga di situ, belajar di situ. Itu tentu juga harus ada perlakuan yang berbeda. Yang ketiga, ada sekolah-sekolah formal di bawah pesantren. Ada SMP, SMK, SMA di bawah pesantren. Yang keempat adalah ada sekolah-sekolah kita yang siswanya campuran, sebagian pulang pergi, sebagian mondok juga di pesantren misalnya. Ini tentu harus melalui berbagai pertimbangan dan saya kira antara kekhasan sekolah satu dengan sekolah yang lainnya itu harus
ada perlakuan-perlakuan Oke. khusus. Apalagi tentu sekolah kita memang sangat beragam, tentu intervensi dan indikatornya pun juga harus tentu beragam. Oke, saya akan ke Dr. Doni Ronaldo, dokter spesialis anak. Kita akan beralih ke sisi medisnya. Kalau dari sisi medis sebetulnya keputusan ataupun rencana untuk membuka kembali sekolah, mengizinkan anak-anak kembali belajar dan juga mengikuti kegiatan di sekolah secara tatap muka langsung itu terlalu terburu-buru tidak sih, Dok? Mengingat ini kan kurva belum menurun, belum zero cases gitu di seluruh Indonesia. Artinya dari segi medis tuh apa yang sebetulnya yang paling dikhawatirkan, apa yang berbahaya begitu, Dok? Ya, saya rasa untuk terburu-buru atau tidak, menurut kami masih terburu-buru ya. Jadi yang perlu dikhawatirkan dari new normal itu sendiri apa istilahnya kesiapan pelaksanaannya ya. Kesiapan pelaksanaannya tadi Pak Susanto udah cerita juga tentang fasilitas, tentang kemampuan baik rumah sakit, sekolah untuk misal kalau kasus COVID-nya meningkat gitu, apakah sudah siap atau tidak nantinya. Kemudian untuk sekolah sendiri juga ya perlu mempersiapkan segala protokol khusus untuk menghadapi COVID ini sendiri. Yang perlu diperhatikan juga anak, terutama anak-anak yang sekolah dasar ya. Anak-anak sekolah dasar untuk aturan mereka sendiri mungkin akan sangat sulit sekali ya untuk mengatur banyak anak-anak batuk lah, cuci tangan lah, tidak berkumpul, tidak bercanda sama temennya yang bisa menyebarkan penyakit itu sendiri juga saya rasa sulit ya untuk sekolah dibuka cepat-cepat gitu ya. Oke, Dr. Doni, ini Ikatan Dokter Anak Indonesia mengumpulkan data mandiri ada 584 anak positif COVID-19, 14 meninggal dunia, 129 anak PDP atau pasien dalam pemantauan meninggal dunia dan 3.324 anak PDP. Apakah kemudian data ini menunjukkan bahwa anak-anak ini sangat rentan terpapar COVID-19 apalagi nanti kalau mereka sudah masuk ke dalam sekolah bertemu dengan berinteraksi dengan siswa-siswa lainnya begitu, Dok? Ya, ini angka yang kita kumpulkan dalam setiap 2 minggu ya. Jadi saya rasa ada beberapa pelaporan yang belum juga gitu ya. Jadi kalau secara kasarnya ini kan ada 30%-an dari PDP dewasa, 11.400 ya kasusnya, kemudian PDP anak ada 3.300, ya cukup besar untuk angka yang istilahnya 30%-an dari 100% itu saya rasa. Seberapa rentan sebetulnya anak ini tertular untuk COVID-19 dalam lingkungan yang komunitas sekolah begitu, Dok? Ya sangat rentan ya, apalagi anak-anak gitu ya, anak-anak SD. Ya sangat rentan untuk gampang saling tular menular, terutama anak-anak yang masih kecil-kecil itu. Oke, ini kan sebetulnya ada kekhawatiran ya dari orang tua ketika mengirim anaknya ke sekolah, nanti kalaupun mereka tertular COVID-19 di sekolah ini akan berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Bahayanya itu seperti apa? Mungkin Dr. Doni bisa menjelaskan kepada kami orang tua dan juga mungkin kepada masyarakat begitu? Ya, pada saat anak mengalami peradangan berat pada paru-paru anak, dan mungkin kalaupun nanti dia sembuh ya misalnya, itu ada istilahnya ada fibrosis dari peradangan parunya itu sendiri nanti meninggalkan gejala sisa gitu loh. Yang pasti kalau misalnya ada gejala sisa seperti itu nanti untuk kedepannya kembang anaknya pasti akan terganggu. Oke, nanti kita akan kembali lagi bersama dengan para narasumber, tapi CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Ketua KPAI Pak Susanto dan juga dokter spesialis anak Dr. Doni Ronaldo. Saya akan kembali ke Pak Susanto. Pak Susanto tadi sudah mendengar bahwa sangat rentan sekali sebetulnya anak-anak terpapar COVID-19 apalagi dalam komunitas sekecil sekolah begitu. Nah ini ada juga yang memberikan masukan kalau memang nanti kegiatan belajar mengajar secara langsung di
diberlakukan oleh pemerintah, sebaiknya diberlakukan sistem shift atau diuji coba dulu seperti di Australia. Pemerintah Australia memberlakukan 2 kelas terlebih dahulu. Kalau misalnya uji cobanya itu kemudian berhasil, baru diterapkan di seluruh sekolah. Apakah itu akan menjadi rekomendasi KPAI? Itu cukup tidak? Cukup aman tidak sih sebetulnya Pak Susanto? Ya, pertama begini, potret anak kita itu kan beragam. Ya. Proses interaksi antara anak satu dengan yang lainnya juga beragam. Tingkat kepatuhan mengikuti protokol kesehatan juga beragam. Itu tentu juga penting harus jadi pertimbangan. Apalagi interaksi anak itu bukan hanya dengan anak, tapi anak dengan ojek, anak dengan jemputan, interaksi anak dengan orang tua, interaksi anak dengan guru, dan lain sebagainya. Makanya saya kira bukan soal bahwa apakah itu perlu diuji coba atau tidak. Karena kalau konteksnya uji coba berarti kerentanan korban ada. Yang penting jadi pertimbangan kami adalah pertama, beberapa aspek sebagaimana yang kami sebutkan tadi harus jadi pertimbangan. Aspek keselamatan dan juga aspek kesehatan juga harus jadi pertimbangan utama. Terkait dengan grafik kasus yang terus menurun, syukur kalau memang bisa zero, itu kan jauh lebih baik ya. Kesiapan SDM, kemudian rekomendasi gugus tugas dan lain sebagainya. Berkaca dari beberapa negara lain, itu kan memang sangat hati-hati misalnya. Swiss misalnya, meja berjarak 2 meter. Australia itu sebenarnya konteksnya bukan hanya yang disebutkan Mbak tadi, tapi 1 hari dalam seminggu. Ya, ini saya kira juga penting jadi pertimbangan. Belum lagi kalau kita belajar katakanlah dengan Prancis misalnya, untuk anak-anak prasekolah 10 siswa, untuk anak kelas lainnya 15 siswa per kelas. Jadi memang bisa saja polanya begitu, tetapi saya kira memang yang harus jadi pertimbangan kita harus sematang mungkin, sehati-hati mungkin, sesiap-siap mungkin agar anak-anak kita benar-benar tidak rentan menjadi korban. Itu catatan kami. Pak Susanto, protokol-protokol yang tadi Anda sebutkan yang mengacu ke negara-negara lain sudah memberlakukan, itu sebetulnya yang dikhawatirkan tidak bisa diterapkan oleh pemerintah kita, oleh Kemendikbud di sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia karena fasilitasnya tidak sama satu dengan yang lainnya. Akibatnya ada petisi daring atau petisi yang muncul di media sosial untuk menolak sekolah dibuka sampai benar-benar kasus itu 0 begitu. Ini bagaimana KPAI melihatnya? Ya, saya sampaikan terkait dengan di negara-negara lain, saya ingin mengatakan bahwa itu catatan negara lain yang peradabannya sudah tinggi, tingkat budayanya sudah baik, itu saja sehati-hati itu gitu loh. Apalagi Indonesia, ragam sekolah kita memang sangat beragam. Misalnya, jangan bicara soal katakanlah Jabodetabek ya, yang dari sisi SDM juga sangat cukup. Tapi teman-teman juga penting melihat bagaimana daerah-daerah yang gurunya saja untuk beberapa daerah-daerah tertentu, apalagi 3T belum tentu cukup gitu. Dengan jumlah yang anak cukup banyak. Artinya bahwa kalau toh kemudian dilakukan shift, itu belum tentu siap juga gitu. Apalagi banyak sekolah-sekolah negeri yang paginya digunakan, siangnya juga digunakan, itu kan banyak sekali. Itu juga saya kira memang penting harus matang-matang mungkin terkait dengan pembukaan sekolah. Saya akan ke Dr. Doni lagi. Dr. Doni, sebetulnya seberapa cepat penularan COVID-19 di kalangan anak-anak dibandingkan di orang dewasa? Kemarin dari IDAI, dari Dr. Aman B. Pulungan itu mengatakan kalau anaknya terlockdown di dalam rumah gitu ya, itu kemungkinan menularkan 10%, tapi kita untuk data waktu dia keluar dari rumah ini sendiri itu belum ada gitu. Jadi memang sejauh ini penularan yang paling cepat dari orang dewasa ya, dari dewasa ke dewasa atau dewasa ke anak-anak. Tapi apabila sekolah ini dibuka, ya angka ini bisa jadi gitu ya. Ini tadi Pak Susanto mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati betul menerapkan protokol karena tidak bisa sembarangan. Nah, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia khawatir tidak sih protokol yang diterapkan oleh pemerintah di sekolah-sekolah ini mampu mengantisipasi penyebaran COVID di anak-anak sehingga tidak menimbulkan masalah baru seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Susanto sebelumnya? Iya, jelas sangat khawatir ya Mbak ya, karena
kemungkinan dia menyebar lewat anak sekolah itu sangat sangat tinggi sekali. Jadi kami memang masih belum setuju ya untuk melakukan sekolah yang harus tatap muka ke sekolah gitu, masih sangat rentan sekali gitu. Dari IDAI sendiri belum ada rekomendasi. Yang terakhir itu masih ya udah sekolah pakai jarak jauh gitu. Artinya protokol yang nantinya pun protokol yang dirancang oleh pemerintah itu belum tentu ya bisa mengantisipasi begitu, Dokter Doni ya? Iya. Oke. Kemudian seberapa besar sebetulnya anak-anak bisa menjadi karier ataupun faktor pembawa penyebar COVID-19 ini sebetulnya yang dikhawatirkan karena sekarang banyak orang dewasa yang OTG, orang tanpa gejala, kemudian itu bisa juga terjadi pada anak-anak dan seberapa besar sebetulnya faktor anak itu bisa menjadi karier, Dok? Ya, kemarin juga ada beberapa jurnal yang mengatakan kalau reseptor pada anak itu, reseptor untuk si COVID ini sendiri dari reseptornya, katakan tapi masih belum clear ya, masih belum jelas gitu ya. Katakan lebih sedikit dibandingkan dewasa. Tapi ini juga belum terbukti. Yang terbukti dari hasil data kita sendiri, terus PDP-nya cukup tinggi itu untuk dia menjadi IG ya sangat mungkin hampir sama dengan dewasa, saya rasa. Oke. Saya mau ke Pak Susanto. Pak Susanto, tadi KPAI sudah mengatakan bahwa pemerintah harus berhati-hati karena memang sangat rentan sekali. Bahkan tadi Dokter Doni mengatakan bahwa IDAI ini belum yakin begitu bahwa dengan protokol dan juga kesiapan sekolah di Indonesia itu belum mampu untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Kapan sebetulnya idealnya sekolah dibuka, anak-anak kita ataupun siswa sekolah boleh masuk, bertemu langsung, melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka begitu menurut KPAI? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang butuh beberapa indikator. Di antaranya adalah kasus itu benar-benar harus dalam derajat syukur misalnya zero di dalam suatu daerah tertentu. Itu sebenarnya akan sangat aman sebenarnya buat anak-anak kita. Tentu pemerintah saya kira butuh membuka ruang banyak diskusi, ruang masukan dari berbagai stakeholder. Bukan hanya katakanlah organisasi pendidikan, tetapi juga organisasi kesehatan, para pelaku pendidikan yang ada di daerah, termasuk juga swasta. Saya kira itu penting agar varian-varian problem dan tantangan yang ada di masyarakat itu benar-benar terakomodir dari semangat kebijakan yang declare oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira itu. Oke, Pak Susanto, artinya harus sampai zero cases, 0 begitu. Artinya kita harus menunggu sampai tidak ada kasus satupun di wilayah-wilayah tersebut yang menular begitu. Padahal RT dan juga RO-nya, angka reproduksi reaktifnya itu kurang dari 1 dan di Indonesia masih ada yang 1,09 begitu, Pak. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya kira memang butuh terus teman-teman Kemendikbud tadi disampaikan juga Bu Evi ya, terus menjaring masukan dari berbagai sektor ya, agar saya kira masukan-masukan itu benar-benar ditelah dengan baik sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mengakomodir keragaman yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk juga keragaman siswa yang sangat multidimensi. Itu saya kira. Oke, Pak Susanto, terakhir rekomendasi KPAI kalau misalnya kasus belum zero cases, orang tua murid masih takut mengirim anaknya ke sekolah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kemendikbud? Apakah harus menetapkan pola belajar mengajar yang baru, menyesuaikan, beradaptasi? Seperti apa rekomendasi teknis dari KPAI? Begini, tadi saya sampaikan masukan-masukan kita itu sebenarnya kan tidak parsial, tetapi mempertimbangkan berbagai hal. Ya, satu terkait dengan grafik yang benar-benar terus memastikan grafik kasusnya itu turun. Yang kedua terkait dengan kesiapan SDM sekolah. Ketiga, kesiapan sarana dan prasarana. Keempat, rekomendasi dari gugus tugas. Kelima,
terkait dengan mekanisme deteksi dini dan juga protokol kesehatannya seperti apa. Sehingga memang tidak hanya satu poin saja, tetapi tentu harus memperhatikan banyak hal ya. Saya kira itu juga harus jadi pertimbangan kita semua. Oke, terima kasih sekali Itu Pak poinnya, Susanto. Ya, terima kasih sekali Pak Susanto, Ketua KPAI. Saya terakhir mau ke Dr. Doni. Dr. Doni, kapan waktu yang ideal dan juga waktu yang tepat bagi pemerintah membuka sekolah, mengizinkan anak-anak kita siswa untuk kembali belajar mengajar secara langsung ke sekolah? Kalau dari saya pribadi ya, kalau saya pribadi, saya menunggu vaksin untuk COVID ini ada. Saya rasa kalau untuk zero cases kayaknya nggak mungkin ya, karena itu akan selalu fluktuatif naik turun, apalagi kalau misalnya pola masyarakatnya terus lain-lainnya masih belum bisa optimal, maka kita dari vaksin kalau memang nanti sudah cakupan vaksinnya bagus, sudah terbentuk herd immunity yang sebenarnya dengan vaksin, nah saya rasa mungkin itu waktu itu, tapi itu pendapat pribadi saya ya. Oke, artinya menunggu sampai vaksin itu ada, yang kita berharap itu segera ada begitu ya. Tapi kalau menunggu zero cases itu agak sulit karena memang kasusnya fluktuatif. Nanti kita tunggu bagaimana keputusan akhir dari pemerintah yang kami harapkan ataupun kita harapkan juga tetap mempertimbangkan ataupun mengutamakan soal keselamatan siswa-siswa sekolah, anak-anak kita, orang tua murid dan juga para tenaga pengajar. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Ketua KPAI Pak Susanto dan Dr. Doni Ronaldo, dokter spesialis anak, dan sebelumnya ada Ibu Evi Mulyani, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kemendikbud. Terima kasih sekali waktunya atas CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Pengelola pertandingan olahraga mulai bereksperimen menguji coba cara baru menyajikan kembali keramaian pertandingan secara virtual. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali usai jeda.